Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya penasaran kenapa istri Kiai NU di Ponpes Besar di Kediri, Jombang rata-rata nggak pakai cadar. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Sebenarnya bukan cuma di Kediri doang atau di Jombang gitu. Di mana-mana kita melihat ustadz, ustazah gitu kan, atau istri kiai kita, maksudnya nyai kita gitu ya. Mereka nggak pakai cadar gitu. Kenapa nggak pakai cadar? Karena memang kalau kita kembali melihat dari sisi hukum daripada cadar ini, memang cadar ini kan hukumnya itu masih ada khilaf di antara ulama kita. Artinya sebagian ulama kita mewajibkan cadar, sebagian ulama kita mensunahkan cadar gitu. Tidak seperti memakai jilbab dalam rangka menutup aurat, gitu loh. Kenapa saya katakan dalam rangka menutup aurat? Memang harus saya clearkan, karena banyak orang yang pakai jilbab tapi hakikatnya telanjang. Banyak orang yang pakai jilbab tetapi dia tidak nutup aurat. Orang pakai jilbab belum tentu nutup aurat, tapi orang nutup aurat pada umumnya udah pasti dia pakai jilbab. Gamisnya lebar, longgar, jilbabnya pun besar, longgar gitu kan. Tidak transparan, tidak membentuk tubuh, tidak nerawang dan sebagainya. Itu nutup aurat namanya. Maka berhati-hati di luar sana, banyak orang pakai jilbab tadi tapi hakikatnya dia telanjang. Maka itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang kasiyatun ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Dia harus berhati-hati. Orang semacam ini, wanita semacam itu, maka dia akan disiksa kelak dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang perlu diperhatikan untuk para wanita. Kembali kita ke hukum cadar ini. Pendapat yang muktamad daripada hukum cadar ini adalah wajib. Begitu kata ulama kita. Karena itu adalah batasan aurat kita di depan laki-laki asing. Yakni jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kaffain. Kaffain batinul kaf, zahirul kaf. Seluruh tubuh ini adalah aurat kita, termasuk dengan wajah dan telapak tangan, punggung tangan. Di depan laki-laki ajnabi. Laki-laki asing, laki-laki bukan mahram. Begitu. Maka ya memang kita harus berhati-hati dalam hal ini gitu kan, karena ulama kita sudah memberikan batasan-batasan aurat gitu kan, seperti itu. Nah, namun kita tidak pernah lupa, walaupun pendapat muktamad daripada cadar ini adalah hukumnya wajib, tapi ada pendapat kedua yakni sunnah tadi. Maka bisa jadi mungkin yang tidak pakai cadar itu mereka mengambil pendapat yang sunnah ini gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi bahwa hukum turunan daripada sunnah ini ketika kita kerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan memang nggak dosa tapi rugi gitu kan, karena sunnah Nabiullah gitu kan, istri daripada Nabi, anak-anak Nabi itu bercadar semua gitu kan, seperti itu. Dan insya Allah kita hanya bisa mendoakan untuk para ning-ning dan ustazah-ustazah yang cantik-cantik itu untuk menutup wajahnya, karena saya sering menemukan berapa banyak laki-laki berkomentar di sana memuji wajah, memuji kecantikan para ning kita, para ustazah kita gitu kan. Nah, ini kan sangat miris gitu ya, karena menjadi sumber daripada fitnah gitu kan. Ketika laki-laki itu memuji dia gitu kan, memuji kecantikannya, apalagi ditambah lagi dengan suaranya yang mendayu-dayu, dah klub dah itu. Padahal dalam hal suara wanita ini adalah wala tahdha'na bil qaul. Enggak boleh kita lemah lembutkan suara kita, karena yaktumu fi qalbihi marad. Banyak laki-laki di luar sana itu yang rusak hatinya. Laki-laki itu rusak hatinya kalau dia lihat bawah, betis terbuka, rusak dia, error otaknya. Lihat atas, melihat wajahnya, lihat rambutnya, error otak laki-laki. Dengar suara, error pula laki-laki itu. Maka suara wanita itu mesti sesuai, jangan mendayu-dayu, biasa aja, lempeng aja, flat aja suaranya gitu, jangan dibuat-buat gitu kan. Apalagi sampai menjadi golongan wanita penggoda gitu. Bagaimana sih suara wanita penggoda gitu kan, lemah gemulai suaranya itu. Itu yang perlu dijaga. Dan hal yang terpenting adalah istiqomah, pakai jilbab yang lebar, gamisnya dilonggarin, jangan transparan, jangan bentuk tubuh, karena itu yang tak ada khilaf di antara ulama kita. Itu hukumnya wajib bagi wanita yang sudah akil baligh, wajib itu. Adapun permasalahan cadar ini kan masih ada khilaf di antara ulama kita. Namun tetap kita harus berhati-hati. Yang sudah bercadar berhati-hati, tetap jaga ifah, jaga izzah, jaga mur'ah. Tinggikan rasa malu, istahi minallah. Jangan ngakak-ngakak hahaha tidak jelas live di TikTok dengan laki-laki dan sebagainya, apalagi joget-joget, jangan. Begitu pula yang belum bercadar misalnya, masih pakai jilbab,
tetap harus menjaga mur'ah, jaga ifah izzah itu. Longgarkan semua gamisnya, lebarkan semua jilbabnya, jangan tabarruj, jangan berhias. Seperti itu ya, lebih kurang. Allahu a'lam bissawab. Barakallah.